Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifan Rahma dari kelas 5B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan inklusi. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu sebuah solusi atau masalah? Jelaskan. Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi ini merupakan sebuah solusi di mana selama ini pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dianggap sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan dalam hal fisik dan mental, yang selalu dianggap beban yang harus dibantu dan harus dikasihani gitu. Pandangan ini masih melekat di masyarakat, sehingga masih banyak gitu masyarakat yang beranggapan bahwa bagi keluarga yang memiliki anak disabilitas itu dianggap sebagai aib gitu, sehingga mereka dipingkiti dalam rumah, tidak bersosialisasi, dan bahkan tidak mengenyam pendidikan, yang akhirnya hal-hal tersebut dapat berdampak pada psikis anak tersebut untuk masa depannya. Pendidikan ini pada umumnya dibutuhkan oleh seluruh anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosialnya, tak terkecuali pada anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, namun di kenyataan di lapangannya gitu, justru anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat dikatakan menjadi orang-orang yang dikecualikan gitu. Ada perbedaan. Makanya adanya pendidikan inklusi ini untuk mengatasi hal-hal tersebut, di mana pendidikan inklusi ini merupakan model pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, dengan prinsip layanan sekolah ini seharusnya bisa memberikan pendidikan kepada seluruh anak-anak gitu, baik yang memiliki kekurangan fisik, kekurangan mental, perbedaan emosional, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian pendidikan inklusi menurut ahli, kemudian disimpulkan menurut pendapat sendiri. Nah, yang pertama itu ada pendapat menurut Hildegard Olsen yang mengatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, linguistik, intelektual, emosional, dan kondisi lainnya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu menurut Sapon-Sevin, pendidikan inklusi itu merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak berkelainan ini dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Nah, dari dua pengertian itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar pada kelas reguler di sekolah-sekolah terdekatnya bersama teman-teman seusianya tanpa memandang kondisi-kondisi kekurangannya seperti fisik, mental, linguistik, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan konsep dasar dari tunanetra. Tunanetra ini berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra ini merupakan individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ matanya. Tunanetra ini bisa disebut juga sebagai individu yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam memanfaatkan indera penglihatannya sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk klasifikasi dari tunanetra ini bisa dibagi menjadi asal penyebab terjadinya, yaitu ada prenatal, natal, dan postnatal. Yang pertama, untuk faktor prenatal itu disebabkan pada masa sebelum bayi dilahirkan gitu, bisa dari riwayat orang tuanya maupun adanya kelainan pada masa kehamilan. Sedangkan pada natal itu merupakan faktor pada masa bayi dilahirkan gitu. Sedangkan pada postnatal itu faktor yang menjelaskan ketika masa perkembangan seseorang setelah masa melahirkan. Selanjutnya ada juga klasifikasi tunanetra berdasarkan ketajaman penglihatannya. Yang pertama itu ada tunanetra berat atau blind, di mana di sini kondisinya benar-benar hambatan visual yang tidak dapat melihat sama sekali gitu. Yang kedua ada tunanetra setengah atau partially sighted. Nah, di sini tuh mereka kehilangan sebagian daya penglihatan gitu dan hanya bisa melihat menggunakan kaca pembesar dan juga bisa membaca tulisan yang berbentuk tebal. Nah, selanjutnya yang ketiga ada low vision. Low vision ini dimana orang yang masih memiliki lemah daya penglihatan tapi masih dapat melihat meskipun terbatas. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan antara tunarungu dengan tuli? Nah, jadi tunarungu itu merupakan istilah medis untuk menggambarkan gangguan atau keterbatasan dalam fungsi pendengaran gitu. Sedangkan tuli itu sendiri merupakan istilah budaya
atau cara berkomunikasi yang berbeda atau identitas sosial gitu. Jadi tunarungu ini kan merupakan ketidakmampuan dari mendengar, sedangkan kalau misalkan tuli itu merupakan orang yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat. Selanjutnya secara penulisan, tuli ini menurut komunitas tuli itu dipandang sebagai kata yang lebih sopan gitu, dan mereka lebih nyaman dipanggil dengan sapaan tuli dibandingkan dengan tunarungu, karena kalau misalkan tuli ini merupakan sebuah menunjukkan identitas dari kelompok masyarakat yang mempunyai bahasa dan budaya tersendiri gitu, sedangkan kalau misalkan tunarungu itu dianggap sebagai sebuah keharusan untuk mengoptimalkan kemampuan pendengarannya agar bisa menyerupai orang-orang yang bisa mendengar gitu. Makanya dengan orang-orang yang memiliki hambatan dalam pendengaran itu lebih nyaman untuk dipanggil tuli gitu dibandingkan dengan tunarungu, karena tunarungu ini terkesan lebih diskriminatif dibandingkan dengan kata tuli. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 5, yaitu bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik untuk membantu anak tunagrahita dalam belajar di sekolah inklusi. Nah, sebelumnya kan anak tunagrahita ini merupakan anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektualnya gitu. Nah, sebagai calon pendidik kita bisa membantu pada strategi dan juga media pembelajarannya, di mana pada strategi ini bisa dengan strategi yang diindividualisasikan, di mana mereka setiap murid gitu kan diletakkan di kelas yang sama, bidang studi yang sama, namun kedalaman tingkat materinya itu berbeda, disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut masing-masingnya. Nah, dengan begitu bisa membantu anak tunagrahita untuk belajar. Kemudian bisa juga dengan strategi kooperatif, di mana di dalam suatu kelompok itu diletakkan anak-anak yang mengalami tunagrahita dan juga anak yang normal. Di situ adanya meningkatkan sosialisasi gitu, kemudian menumbuhkan penghargaan dan sikap positif dan saling menghargai dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi modifikasi tingkah laku gitu. Nah, di sini tuh ada teknik khusus, yaitu teknik bisa berupa pujian, kemudian hadiah dan lain-lain. Nah, bisa juga dalam media pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan media-media seperti menggunakan puzzle, kemudian menggunakan alat perabaan dan lain-lain. Yang keenam yaitu bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus. Nah, pada dasarnya kan mahasiswa tunadaksa ini memiliki hambatan di fisik dan juga motorik. Nah, itu juga tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya yang dapat dinilai dari kebutuhannya, sama-sama membutuhkan makanan minum, aspek sosial, membutuhkan bersosialisasi, membutuhkan kasih sayang, dukungan, motivasi gitu, dan juga keamanan dalam bermobilisasi. Dan juga kita sebagai temannya harus bisa gitu mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sebisa kita. Misalkan apabila kita bertemu teman kita yang kesulitan dalam bermobilisasi, nah kita harus bisa membantu. Kemudian juga kita juga harus bisa mendorong mereka untuk tetap semangat, motivasi, kemudian perhatian dan juga rasa menghargai kepada mereka. Dan sebenarnya kita dengan anak tunadaksa itu sama gitu, sama-sama membutuhkan rasa motivasi dan dorongan gitu. Jadi ada aja gitu kan beberapa mungkin yang menganggap anak tunadaksa ini berbeda gitu, padahal kita tuh sama gitu, sama-sama membutuhkan kebutuhan yang sama gitu. Namun mungkin di sini ada porsi lebihnya kita sebagai temannya gitu, untuk bisa membantu teman kita yang sedang mengalami kesulitan mungkin pada mobilisasi lebih tepatnya gitu kalau misalkan tunadaksa ya. Dan juga kita bisa menghargai orang tersebut dan mendorong agar tetap bisa semangat. Selanjutnya nomor 7 yaitu jelaskan klasifikasi dari anak tunalaras. Nah, tunalaras ini merupakan hambatan di mana seorang anak ini tidak bisa menyesuaikan diri dalam kontrol sosial dan juga emosi. Nah, dalam klasifikasinya ini ada yang diklasifikasikan sebagai anak yang mengalami gangguan dalam
penyesuaian sosialnya, dan juga anak yang mengalami gangguan dalam emosinya. Dalam klasifikasinya gitu dibagi menjadi dua, yaitu socially maladjusted children, di mana anak yang memiliki ketergangguan dalam aspek sosialnya. Nah, kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam ukuran norma-norma kebudayaan setempat dan juga dimanapun posisinya. Nah, untuk kelompok ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu semi-socialized children, di mana kondisi ini merupakan anak yang memiliki kemampuan sosial yang masih dapat sosialisasi namun terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua ada socialized primitive children, di mana perkembangannya anak ini memiliki kemampuan sosial sangat rendah gitu, disebabkan karena tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada saat masih kecil. Ketiga yaitu unsocialized children, di mana pada perkembangannya anak ini memiliki perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat gitu untuk bersosialisasi. Kemudian kelompok yang kedua yaitu ada emotional disturbed children, di mana kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu gangguan jiwa psikotik, di mana gangguan ini merupakan yang paling berat. Kemudian yang kedua itu gangguan psikoneurotik, di mana kelompok ini tuh tingkatannya satu tingkat lebih ringan dibanding yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada gangguan psikosomatis, di mana kelompok anak-anak ini terganggu emosinya akibat adanya tekanan mental dan faktor-faktor lain. Pertanyaan nomor 8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan, saran dan prasarana apa yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Nah, menurut saya sendiri, jika saya sebagai pemegang kebijakan, saya ingin buat beberapa jalur atau denah khusus untuk mahasiswa disabilitas gitu, karena yang saya lihat gitu masih di kampus kita ini masih belum seluruhnya gitu ramah disabilitas, di mana masih banyak tangga-tangga namun tidak ada jalur khusus bagi yang misalnya mahasiswa yang mengalami tunadaksa atau mahasiswa yang mengalami tunanetra gitu kan. Nah, mungkin itu bisa gitu dibuat untuk mempermudah mahasiswa disabilitas dalam mengenyam pendidikan. Kemudian juga bisa diadakan fasilitas-fasilitas lainnya gitu untuk menunjang pendidikan bagi mahasiswa disabilitas, agar nantinya bagi mahasiswa yang disabilitas maupun mahasiswa yang normal itu bisa mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.